Rasa hormat dikarenakan upacara akan segera dimulai, dimohon kepada seluruh peserta upacara untuk menonaktifkan HP atau nada silent, dan bagi yang membawa tas dimohon diletakkan di belakang barisan. Sebelum upacara dimulai, akan kami bacakan terlebih dahulu nama-nama petugas di upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek sebagai berikut. Inspektur Upacara Dr. Andes Muhammad Nur Ibadi, SEMM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Komandan Upacara Gatot Haryanto, SPD, Guru MTSN 2 Trenggalek. Perwira Upacara Dr. Andes Supriyadi, MSI, Ketua Pok Jawasmat Kan Kemenak Trenggalek. Pembawa acara Siti Yumniati, SAG, Guru MTSN 2 Trenggalek. Ajudan Ahmad Sunan, SPDI, Kemenak Trenggalek. Pelatih Yoyo Sudarmono, SPD, Man 1 Trenggalek. Budi Sutomo, Man 1 Trenggalek, dan Kusmi Rodon, SPD, Man 1 Trenggalek. Peserta upacara ASN Kan Kemenak Trenggalek dan pengawas, ASN Satker Kemenak Trenggalek, ASN DPK pada madrasah, dan ASN penghulu dan penyuluh. Pembaca teks Pancasila, Inspektur Upacara. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Adelina Faridatun Nisa, SPD, Guru MTSN 1 Trenggalek. Pembaca Panca Prasetya Korpri Saiful Hermawan, SPD, Guru MTSN 1 Trenggalek. Pembaca Kode Etik Kementerian Agama Lumatun Nuroniah, SPD, Guru MTSN 1 Trenggalek. Pembaca doa Fatkur Rahman, SAG, MSI, Kepala KUA Kecamatan Watulimo. Pengibar bendera Tim Paskibra Man 1 Trenggalek. Paduan suara Tim Paduan Suara Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Gandusari, dan kesehatan Tim Kesehatan Man 1 Trenggalek. Upacara bendera dalam rangka Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia, hari Jumat 3 Januari 2025, dengan tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas, di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dimulai. Persiapan barisan selesai. Komandan Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan peleton kembali ke samping barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat! Ya!
Inspektur upacara datang langsung menuju mimbar. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 tahun 2025. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Persiapan pengibaran bendera merah putih. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Indonesia
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para mu'ajis Kementerian Agama, mari kita mengheningkan bersama. Menghening jam cipta mulai. Selesai. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teks Panca Prasetya Korpri dan Kode Etik Kementerian Agama. Khusus Panca Prasetya Korpri diturukan oleh seluruh peserta upacara. Luruskan. Lurus. Langkah, tegap, maju. Jalan. Haluan, kanan. Gerak. Gerak. Lamar. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Panca Prasetya Korpri dan Kode Etik Kementerian Agama. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu, Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengentingkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Memelihara persatuan dan persatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiaan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, Melaksanakan kejujuran dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin,
profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Balik kanan, haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Gerak. Balik kanan. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di Ini. tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qadda qad hilati adrikni ya Rasulullah. Peserta upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79 tanggal 3 Januari tahun 2025 yang berbahagia. Izinkan saya membaca sambutan Menteri Agama dalam kesempatan pagi yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wide Dong Tiang. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara, Kementerian Agama dan seluruh peserta dan para undangan upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, 5 bulan setelah Indonesia merdeka, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama H.M. Rashidi. Momentum itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah diri dan nilai-nilai pengabdian luar biasa bagi para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-2025 tidak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan
alam, budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologikan Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Kementerian Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberikan tempat terhormat bagi agama, dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal dengan religius ini. Peran negara dalam menjaga religiulitas, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas hidup internal dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir ini muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianut itu sendiri. Setiap agama kita tahu melarang korupsi. Setiap agama melarang praktek seperti kekerasan, kebencian, kesewenang-wenangan, menghujat dan sebagainya. Namun berbagai anomali terjadi di tengah-tengah kita. Kebencian, kekerasan, ujaran kebencian, korupsi, kesewenang-wenangan masih terjadi di tengah-tengah kita. Dalam hubungan ini mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat sangat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agama, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum selesai. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh negeri. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi astacita pemerintah yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat rukun. Indonesia Emas bisa terwujud bila mana umat harmoni. Sebaliknya Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia negara besar dengan 17.508 pulau, dengan 1.340 suku dan bahasa daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam zamrud Katulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan di jaringan informasi. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus direspon dengan serius, termasuk
oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh-tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye menyelaraskan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan, harmoni dengan alam dan budaya, sejalan dengan asta-cita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Parties yang ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan Forum Conference of the Parties tahun yang ke-29 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pimpinan Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal pada tanggal 5 September tahun 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan perdamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan merajut serta meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak tertakar, yaitu kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas terpenting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi, diafirmasi dengan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Mendukung program prioritas pemerintah Prabowo Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga laki-laki termasuk perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapatkan layanan pendidikan, mendapatkan afirmasi pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan asta-cita pemerintah dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini antara lain dilakukan Kementerian Agama melalui program kemandirian pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi dan pemberdayaan filantropi, zakat, dan wakaf. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama harus terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan mitokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama
bagaikan kain putih yang bersih. Sedikit noda pun terpercik akan tampak dengan jelas. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Baharudin Lopah, mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang bersama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan menjadi agen integritas yang mampu menjaga reputasi Kementerian Agama dan pemerintah kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita sangat patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satker menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 5 kantor Kementerian Agama dan 3 madrasah binaan Kementerian Agama. Apresiasi itu diberikan juga kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima tahun 2024 dari Menpan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Agama, di kementerian dan lembaga tahun 2024. Saya rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusi tahun 2024. Kementerian PAN dan RB kepada 5 Kemenak kabupaten, kementerian kabupaten kota di Jawa Timur dan di beberapa kota yang lain. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan bagi Korps Kementerian Agama. Mari kita satukan langkah, kita bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti yang ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA ditandatangani. Peserta yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Karena sambutan Pak Menteri sudah sangat banyak, kami tidak perlu menambah lagi. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama dan Padamu Negeri. Undangan dimohon berdiri. Kementerian Agama
Jaya, Indonesia Jaya. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basibal yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasakhiyah, waghfir lana dhunubana fi hadhil ashiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsa. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga dan karsa, dan hanya kepadamu kami tujukan seluruh permohonan dan doa dalam untaian stanza. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama, seraya bermohon tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan segala hajat, anugerahilah kami dalam menjalin interaksi selalu saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga momentum Hari Amal Bakti ke-79 ini kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia emas bersama umat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga berserta rahmat-Mu derap langkah kami teriringi atas semua karunia dan anugerah-Mu
mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, kolaborasi dan harmoni. Hantarkan kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami, dan seluruh tokoh yang telah mendahului kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Dimohon Bapak Ibu peserta upacara jangan meninggalkan tempat dulu karena akan dibacakan pengumuman pemenang lomba dalam rangka HAP Kemenang.
kami hormati, sambil mendengarkan alunan lagu-lagu dari tim paduan suara, akan kami sampaikan beberapa penang lomba. Yang pertama adalah penyerahan piala dan piagam penghargaan program PAIS of berkarakter bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Yang pertama, SMAN 2 Trenggalek sebagai role model peringkat 2 Sekolah Religius Kultur SMA Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Yang kedua, SMKN 1 Bogalan sebagai Sekolah Moderasi Beragama tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan predikat baik. Dan yang ketiga, dari SDN 2 Ngantru Trenggalek sebagai Sekolah Moderasi Beragama tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dengan predikat baik. Kepada yang kami panggil dari SMAN 2, SMKN 1 dan SDN 2 untuk menempatkan diri. Bapak Ibu untuk absensi dimohon untuk menyerahkan ke tempat suara. Satu lagi, piagam penghargaan pencipta lagu Mars Zona Integritas Daerah Kabupaten Trenggalek, yaitu Ketua DWP MAN 1 Trenggalek, kepada Ibu Ati Husnawati S.Hum dimohon untuk menuju ke depan barisan untuk menerima penghargaan. Piala dan penghargaan diserahkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Nur Ibadi SEMM sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Lah wong sik penyerahan kate kon manggolo ki piye? Untuk tari Manggolo Maneoro, silakan persiapan. Ini provinsinya, ini nasionalnya nggih. Sing catur wau lho. Asmane sapa, Mang? Enggak ada, Mang. Niki lho piagame tingkat nasional dan tingkat namane oleh siapa ini? Foto ini. Langsung yang juara nasional dulu. Diserahkan bapaknya. Nasional. Mohon untuk menempatkan diri. Penghargaan juara 1 lomba catur cepat dalam event Porsadin, Pekan Olahraga dan Seni Antar Dunia tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional. Ananda Muhammad Zamruda Ilhami untuk ke depan barisan, dan penghargaan juara 1 lomba catur cepat dalam event Porsadin tingkat nasional yang dilaksanakan di Universitas Islam An-Nur Lampung atas nama Muhammad Zamruda
Ilhami. Oh, teh lurut, teh siji. Wes di tariane orane. Putih Pak tariane. Mungkin awake kita. Tarine sampean cah cilik-cilik ora ditampilne dhisik mesakne. Mengko lek sampean semacam Tari siapin ya, tari siapin to. Musiknya datang recovery musiknya. Kan soalnya Hei, serta upacara mau sambutane malah aku tak takokne ae. Bener tangan babon. Mbak Sarna sampun teng operator ket mau. Ket mau. Kula iki baju mriku iki. Sik kathah niku. Oke. Gaya apa dhewe omong? Hah? Gawe. sekali lagi absensi dimohon untuk dikumpulkan di tempat suara. Hadirin yang kami hormati, sebelum kejuaraan kita umumkan terlebih dahulu, mari kita tampilkan dan kita saksikan tari Manggolo Mani Oro yang akan ditampilkan oleh siswi dan siswa MI Karangrejo Kampak dengan bimbingan Ibu Feti Zakia Ulfa. Tari kreasi Manggolo Mani Oro merupakan gabungan dari beberapa jenis seni tari yang ada di Jawa Timur, yang mana gerakannya telah dikemas dan dikolaborasikan menjadi sebuah tari kreasi baru. Tarian jaranan ini bercerita tentang perang antara prajurit dan Raja Klono Sewandono yang berjuang melawan musuhnya yaitu Barong. Dalam tarian ini juga terkandung unsur perjuangan di dalamnya. Sebagaimana kita sebagai anak-anak muda generasi penerus bangsa harus senantiasa memperjuangkan dan melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia supaya keberadaannya tetap eksis.
disconnected. Caritane wayang Jawi
Wandana raja muda ing Ponorogo, siaga ing yuga lawan raja Rai Singa. Ngasta pusakane pecut yai samandiman, ngrabasing prang pupus singa barong alas roban. Perangane tansaya rame, iya negarane dadi aman. Waro-waro sedhi ngrabasing prajurit Singa, patih bujang kanong nglawan pepati ing Singa. Kabeh hancur lampur dening waro Ponorogo, pecut samandiman suwarane bedah angkasa. Tepuk tangan untuk tari Manggolo Mani Oro dari MI Karangrejo Kampak. Terima kasih anak-anakku. Berikutnya kami panggil juara atau pemenang basar terbaik. Yang pertama dari MTSN 2 Trenggalek, kemudian KKMI Tugu, dan basar nomor 1 KUA Trenggalek Bendungan Pogalan Durenan. Kepada ketua dan wanita dari Satker dimohon untuk ke depan mengambil tempat. Kemudian lomba paduan suara Mars Dharma Wanita Persatuan. Pertama DWP Gandusari. Yang kedua DWP MTSN 1 Trenggalek, dan juara 3 DWP MTSN 4 Trenggalek. Kepada ketua dan wanita dimohon untuk menempatkan diri.
Ketua kepada Ibu Ketua Darmawanita Ibu Haja Syukur untuk penyerahan hadiah oleh Ibu Ketua Darmawanita Persatuan kan Kemenag Kabupaten Trenggalek, Ibu Haja Zulaiha Muhammad Nur Ibadi SAG. Dipersilakan. Guyur loh. backlight nih. Oh, no. KKMM itu belum datang. Buyung. Masya Allah. Bahasa terbaik dari KKMI Tugu atau yang mewakili kalau memang belum hadir. Pengawas. Mohon untuk para pengawas, Bapak Ibu pengawas, dimohon untuk berfoto di bawah banner Hari Amal Bakti. Sekali lagi, para pengawas dimohon untuk berkumpul untuk berfoto bersama di bawah banner Hari Amal Bakti ke-79. Apa nih? Iki to sing iki lho. Iki wis coretan. Wis sing kok kemah kan sing iki to. Sing koyo BEC, ABC, amal iki sing iki. Wes to, saiki to. Belum selesai. Persiapan untuk tari zapin. Tari zapin untuk mempersiapkan diri ke depan. Jadi berada di belakang yang menerima penghargaan. Ya, untuk tari bisa dimulai. Berada di belakang penerima penghargaan. Inilah tari zapin dari MI Muhammadiyah Panggul, juara lomba 1 lomba tari zapin. Selamat menyaksikan.
Kepala Madrasah untuk berfoto bersama Bapak Kepala Kantor. Sekali lagi Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik itu SMA Batin, untuk berfoto bersama Bapak Kepala Madrasah di banner depan. Demikian penampilan tari Sabin dari Panggul. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya daftar pemenang lomba futsal bersarung. Juara 1 KKM Panggul, juara 2 KKM Dongko, juara 3 KKM Suruh Pule. Lomba bola voli plastik putra, juara 1 KKM Gandusari, juara 2 KKM Pogalan, juara 3 KKM Durenan. Lomba bola voli plastik putri, juara 1 KKM Gandusari, juara 2 KKM Pogalan, juara 3 KKM Durenan. Kepada para pemenang untuk menuju ke tempat. Kepada
Dimohon kepada Bapak Kasubag TU Ahmad Basuki MPD I untuk menyerahkan piala. Selanjutnya, pemenang bulu tangkis juara 1 dari KKM Karangan A. Kemudian KKM Tugu B. Kemudian Kemenag A dan Kemenag B. Tarik tambang juara 1 min 1 Trenggalek. Juara 2 KKM Kampak dan juara 3 KKM Watulimo. Donor darah peserta terbanyak. Yang pertama MTSN 4 Trenggalek. Kedua MA dan PP Komarul Hidayah. Dan ketiga MA Al Anwar Durenan. Untuk yang bersangkutan atau yang mewakili dimohon untuk menuju ke halaman untuk menerima penghargaan dan piala. Untuk bulu tangkis dan tarik tambang akan diserahkan oleh Bapak Kasih Penma Ahmad Sanusi MPDI. Dan untuk donor darah peserta terbanyak akan diserahkan oleh Ketua Basnas Kabupaten Trenggalek, Bapak Mahsun Ismail. BSI. Ya langsung ya. Pak bariki Pak ya. Selanjutnya langsung selanjutnya. Selanjutnya pemenang Musabakoh Qiraatil Kutub atau MKK tingkat MTS SMP Putra. Juara 1 Muhammad Abbad Syaukon MTS Komarul Hidayah. Juara 2 Muhammad Bagus Prastio MTS Qur'ani An-Nida. Juara 3 Muhammad Helmi Septrio Ramadhani MTS Progresif Darun Najah. Musabakoh Qiraat Kutub MKK tingkat MTS SMP Putri. Juara 1 Silvi Maisanda Nuril Laila. Juara 2 Raya Salsabila dan juara 3 Imratus Solihah. Silvi Maisanda dari SMP Terpadu Al Anwar, Raya Salsabila dari MTS Progresif Darun Najah, dan Imratus Solihah dari MTS Quran Nurul Falah. Untuk MKK tingkat SMP MTS diserahkan oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Bapak Agus Praitno MPDI. Kemudian untuk Musabakoh Qiraat Al-Kutub MKK tingkat MA SMK SMA Putra. Juara 1 Muhammad Hafid Hasan Jauhari dari MA Qur'ani An-Nida. Juara 2 Rifai Al-Azhar dari SMK Aridwan, dan juara 3 Muhammad Sani Haryadin dari MA Muallimin Muallimat. Sudah. Juara 2. Sampun. Belum diambil. Belum diambil. Ada yang dijauh ngambil kula, tidak ngambil. Oh. Kemudian yang mana? Yang Pak Agus Suparitno, ya. Yang dari MTS SMP diserahkan oleh Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh. Untuk MKK tingkat SMA MA SMK Putra. Oh, donor sih.
Sekedap. Kami lanjutkan untuk MKK SMA MA SMK Putri. Juara 1 Atina Alfiatun Nafisah dari SMA Terpadu Al Anwar. Juara 2 Cindy Amelia dari MAN 1 Trenggalek. Dan juara 3 Arina Zulfana Mungfaridah dari MA Al Kausar. Untuk MKK tingkat SMA MA SMK dimohon untuk pimpinan BSI cabang Trenggalek untuk menyerahkan piala.